액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Gayu Kusuma dengan NPM 2020 1450 1020. Saya dari kelas F7K. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai faktor penghambat perdagangan luar negeri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitri Andini dengan NPM 2020 14500 985. Saya dari kelas R7K. Terima kasih. Yang pertama ada keamanan sebuah negara. Keamanan merupakan faktor penting di dalam keberhasilan perdagangan internasional, karena stabilitas suatu negara ini sangat berpengaruh saat terjalinnya kerjasama dengan negara lain. Namun, jika suatu negara tidak aman, maka orang akan merasakan rasa takut untuk melakukan suatu transaksi. Faktor keamanan mendapat perhatian khusus karena akan berpengaruh pada keselamatan produk dan diri sendiri. Oleh karena itu, pedagang hanya memilih negara tujuan yang kondusif dan juga stabil dari bidang ekonomi, politik, serta tidak ada konflik. Lalu yang kedua ada kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah. Setiap negara memiliki kebijakan perekonomiannya tersendiri, tetapi kebijakan itu seringkali menjadi penghambat perdagangan internasional. Beberapa kebijakan yang cukup menghambat, contohnya mencakup jumlah impor, biaya ekspor impor yang terbilang sangat besar, dan juga proses birokrasi memakan banyak waktu. Kebijakan seperti itu membuat pelaku usaha berpikir panjang untuk melakukan perdagangan dengan negara tersebut. Meskipun setiap kebijakan memiliki kelebihan dan juga kekurangan, bila hasil dari kebijakan tersebut menjadi penghambat perdagangan internasional, investor akan mencari negara lain yang lebih bersahabat. Namun, jika sebuah negara yang menerapkan kebijakan yang cukup rumit ini bukan tanpa alasan, biasanya negara akan melindungi pasar dalam negeri dan lebih mengutamakan produk yang dibuat oleh warganya sendiri demi memajukan perekonomian dan masyarakat pelaku usaha yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, dibuatlah kebijakan yang cukup rumit untuk membatasi peredarannya produk asing. Yang ketiga, rendahnya sumber daya alam. Salah satu pendorong terjadinya perdagangan internasional adalah sumber daya alam setiap negara yang berbeda-beda. Untuk itu, dalam memenuhi kebutuhan sumber daya alam yang tidak ada di dalam negeri, suatu negara harus mengimpor dari negara lain yang memiliki sumber daya tersebut. Jadi, negara yang memiliki ragam sumber daya alam unggulan dengan jumlah tidak terbatas bisa memiliki peran besar dalam perdagangan internasional. Sementara itu, negara dengan jumlah sumber daya alam yang sedikit tidak akan terlalu bisa berkontribusi dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, sumber daya alam suatu negara akan menghambat perdagangan internasional dari suatu negara yang lainnya. Yang keempat, ada pembatasan tarif impor dan penetapan tarif. Pada umumnya, negara akan lebih mengutamakan ekspor agar jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan impor. Hal ini karena ekspor lebih mendatangkan keuntungan berupa devisa serta sebagai pembuktian kemampuan produk dari sebuah negara di dunia internasional.
Ekspor akan membantu pertumbuhan ekonomi negara dengan menyumbang devisa, sehingga banyak negara yang menerapkan tarif besar untuk produk impor. Jadi, masyarakat akan lebih memilih untuk membeli produk lokal dibandingkan dengan produk impor yang harganya tentu akan menjadi lebih besar. Hal ini juga yang menjadi penghambat perdagangan luar negeri, khususnya saat para importir harus mengeluarkan biaya besar agar produknya bisa masuk ke negara yang lain. Yang kelima, ada peraturan politik anti-dumping. Penyebutan dumping dalam perdagangan internasional adalah praktik dagang yang dilakukan oleh eksportir yang menjual komoditas di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai wajar atau lebih dari harga barang tersebut di negaranya sendiri atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya. Praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan pesaing di negara pengimpor. Untuk anggota, hal ini dibuatlah kebijakan oleh pemerintah suatu negara. Penerapan aturan politik anti-dumping biasanya bertujuan untuk melindungi produk dan pengusaha lokal dari produk impor, terutama bila produk memiliki harga lebih murah dari produk lokal. Jadi, negara memberi harga tinggi untuk produk impor seperti yang dilakukan Indonesia terhadap produk Tiongkok dari pasar global atau pasar bebas. Dan yang terakhir itu rendahnya kualitas sumber daya manusia. Adanya tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap kualitas produksi suatu negara. Jika suatu negara kaya akan hasil alam, namun tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu mengolahnya, maka produk yang dihasilkan juga akan bernilai rendah. Hal itu tentu akan berdampak pada nilai jual hingga sulit bersaing dengan produk serupa yang diproduksi di negara lain. Rendahnya nilai kualitas barang tentu akan sulit mendapat tempat di pasar ekspor sehingga menghambat perdagangan internasional bagi suatu negara. Faktor eksternal. 1. Mata uang berbeda antar negara. Perbedaan mata uang dalam transaksi bisa menjadi penghambat perdagangan internasional karena nilai tukar uang harus dikonversikan ke mata uang negara yang terkait. Hal ini tentunya menjadi salah satu masalah utama karena saat bertransaksi harus ada persamaan persepsi antara kedua belah pihak. Jika pihak pengimpor barang memiliki nilai tukar mata uang lebih rendah, maka biaya yang akan dikeluarkan lebih besar sehingga akan terus menjadi penghambat selama belum ada mata uang yang ditetapkan. 2. Kurs mata uang tidak stabil. Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda dengan nilai tukar yang berbeda pula. Selisih nilai tukar mata uang itulah yang dimaksud dengan kurs mata uang. Jadi, kondisi kurs yang tidak stabil akan membuat importir dan eksportir akan mengalami kesulitan dalam menentukan harga sehingga berdampak pada permintaan dan penawaran. Hal ini membuat pengusaha enggan melakukan ekspor impor dengan kondisi kurs tidak stabil karena beresiko tinggi mengalami kerugian. 3. Proses pembayaran sulit dengan resiko besar. Ketika terjadi transaksi perdagangan internasional, tentu transaksi yang tercatat tidak dengan jumlah sedikit dan pembayarannya pun dengan angka besar. Menggunakan metode pembayaran secara tunai tentunya akan merepotkan dan memiliki resiko yang sangat besar.
Untuk menyiasati hal ini, digunakanlah metode-metode pembayaran lain yang lebih aman meskipun sebelumnya sistem ini tidak diperuntukkan sebagai sistem pembayaran. Beberapa metode pembayaran yang saat ini banyak digunakan dalam perdagangan internasional antara lain letter of credit atau LC, clearing internasional, dan telegraphy transfer. Jenis pembayaran ini memerlukan waktu proses pencairan dan menghambat perdagangan internasional. 4. Organisasi daerah. Organisasi regional, salah satu contohnya adalah ASEAN, yaitu organisasi yang menghimpun negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang mengatur kerjasama bidang politik, pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi bagi anggotanya. Wadah atau organisasi regional ini akan berusaha memberikan keuntungan besar kepada negara anggota dengan adanya kebijakan yang mempermudah kerjasama berbagai bidang. Sementara itu, negara anggota organisasi di luar akan mengalami kesulitan dalam mengekspor barang impor. Hal ini disebabkan karena negara anggota di luar tidak memiliki kesepahaman untuk saling menguntungkan. Contoh organisasi regional lainnya adalah APEC, ME, NAFTA, dan KAFTA. 5. Peperangan. Kondisi keamanan negara bisa menjadi penghambat perdagangan internasional termasuk peperangan antara negara satu dengan negara lainnya. Apabila negara-negara yang bersengketa tersebut menjalin kerjasama dengan suatu negara, misalnya Indonesia, maka tentunya bisa memberikan dampak buruk juga bagi Indonesia. Hal ini karena proses kerjasama akan terhenti akibat kekacauan dan konflik yang terjadi di negara terkait yang menyebabkan terganggunya stabilitas dan cenderung merugikan untuk dijadikan negara tujuan ekspor. Workshop penelitian importasi barang yang berasal dari Cina dengan menggunakan tarif preferensi AFTA atau SKA Form E sebagai dampak epidemik dari virus corona dan public hearing RPMK terkait ASEAN Hong Kong China Free Trade Area diselenggarakan di Lokatoba, kantor pusat Bea dan Cukai 21 Februari 2020 dengan mengundang beberapa pegawai dari Bea Cukai di seluruh Indonesia. Berikut liputan selengkapnya. Kasubdit Bilateral Martediansyah mengungkapkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengeluarkan SE02BC 2020 sebagai upaya responsif Bea Cukai terhadap isu yang sedang dihadapi yaitu virus corona yang berdampak terhadap perdagangan, terutama di bidang impor khususnya bahan baku obat dan alat kesehatan dari Cina. Adanya keadaan emergensi dengan SE02BC 2020 untuk surat keterangan asal atau SKA yang diterbitkan mulai 30 Januari 2020, penyerahan SKA dapat dilakukan dengan kopi atau scan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan pada pasal 10 PMK 229 tahun 2017 dengan menyerahkan surat pernyataan. Direktur Jenderal Bea Cukai mengambil suatu langkah yang sangat responsif terhadap dampak dari virus corona. Jadi kita ketahui bahwa dampak virus corona ini mempengaruhi juga kegiatan ekspor dan impor. Untuk itu Bea Cukai berupaya untuk mengambil langkah ini, memberikan relaksasi, memberikan kemudahan pelayanan Form E terutama. Jadi di sini kita berikan pelayanan importir memberikan kopi Form E. Dan nanti kita akan mengkonfirmasikan ke pihak Cina apakah kopi tersebut asli atau tidak, dan jika asli kita berikan. Kemudian jika ternyata nanti pada saat konfirmasinya terjadi kesalahan atau tidak benar, maka kita akan melakukan penagihan. Ini merupakan suatu semacam diskresi dari pimpinan, tapi tentunya ini dalam keadaan emergensi yang telah dikeluarkan oleh WHO seperti itu. Pada kesempatan itu juga dibahas mengenai RPMK, Persetujuan ASEAN Hong Kong China Free Trade Area atau AFTA, yang bertujuan untuk mewujudkan kerjasama perdagangan yang lebih efektif dan saling menguntungkan di antara negara anggota ASEAN dan Hong Kong, khususnya dalam menjadikan Hong Kong sebagai transit
lanjut ekspor ke negara lain. Nah, itu tadi adalah serangkaian acara workshop yang diselenggarakan pada hari ini, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman serta dapat diimplementasikan di masing-masing kantor. Dari kantor pusat Bea dan Cukai, Ria Jody, Kanal BCTV mengabarkan.